Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili baru saja mengunjungi gurunya, dan diberikan beberapa saran oleh gurunya. Setelah itu, Nili pun kembali ke kediamannya. Nili pun berjalan menuju kediamannya, sambil dia bergumam, Sakti Bulahi memiliki banyak praksi. Semuanya terlibat dalam pertempuran sengit satu sama lain. Dalam 100 tahun lagi, Sakti Bulahi pasti akan hancur. Kalau saja aku bisa menjadi kedua sakti dan mendapatkan kendali Sakti Bulahi, aku bisa menjaga Sakti Bulahi agar tidak hancur. Ini adalah langkah pertama dalam menghadapi Kaisar Sage. Untuk sekarang, aku harus fokus untuk mencapai alam Heavenly Pit dengan cepat. Aku bisa merasakannya. Aku hampir mencapai alam Heavenly Pit. Berpindah ke tempat lain, terlihat Long Yuyen berada di sebuah tempat. Ternyata itu adalah jalan menuju rumah guru Nili, Ying Weru. Nili merasakan kehadirannya dan bergumam, Long Yuyin, apa dia berencana mencari guruku? Ini adalah satu-satunya jalan menuju lembah tempat guruku tinggal. Long Yuyin terus berjalan. Tiba-tiba dia terkejut. Dia berhenti, kemudian mundur. Long Yuyin pun panik. Dia menoleh ke sekelilingnya, tampak seperti takut ketika melihat Nili. Nili berjalan mendekat ke arah Long Yuyin, kemudian menghampirinya. Nili bertanya, "Kau sedang apa di sini?" Nili bergumam. Dia tidak menyangka kalau bakalan bertemu dengannya. Seluruh wajah Long Yuyin memerah. Keringatnya keluar. Dia sangat panik. Kemudian dia menjawab, "Aku di sini sedang mencari seseorang." Melihat sikap Long Yuyin, Nili bergumam, "Apa yang terjadi? Gadis yang berdiri di depanku ini, apakah benar-benar orang yang sama dengan Long Yuyin di kehidupanku sebelumnya? Apa dia takut padaku?" Nili berkata, "Ada apa? Bicaralah." Dengan sikap hormat, seperti bawahan melapor dengan atasannya, Long Yuyin pun menegapkan badannya, kemudian mulai berjalan mundur. Dia bertanya ke Nili, "Mau apa kau?" Nili pun tidak mengerti. Kemudian Nili berkata, "Aku tidak bisa melakukan apa-apa di dalam perguruan Skesol. Kenapa kau sampai ketakutan begitu?" Long Yuyin masih terdiam, dengan wajah memerah. Nili bergumam, "Benar juga. Long Yuyin yang sekarang masih anak-anak. Dia masih bisa berubah. Di kehidupanku sebelumnya, semakin dia bertambah kuat, dia juga semakin sombong. Hingga dia tidak bisa melihat nilai dari segala hal. Pada akhirnya, dia juga yang menyebabkan kematian guruku. Tapi di kehidupan ini, aku sudah mengalahkannya 2 kali. Dia sudah mengalami beberapa perubahan." Nili mendekati Long Yuyin, dan Long Yuyin terus mundur. Nili bergumam, "Melihat dia yang sekarang, aku merasa iba karena terus membencinya. Seperti yang guru katakan, kebencianku terhadap Long Yuyin telah mengubur penilaianku. Sekarang aku sudah menemukan sumber masalahnya. Akan aku pastikan untuk merubah sifatnya, dan menjadikannya orang yang lebih baik." Long Yuyin kembali berteriak, "Apa yang akan kau lakukan?" dengan wajah memerah. Seolah-olah, dia itu adalah gadis lemah, yang sedang dicegat oleh pria kasar. Kemudian Long Yuyin berteriak. Nili menyuruh Long Yuyin untuk berhenti berteriak. Nili tidak menyangka dengan sifat Long Yuyin. Ternyata sifatnya feminim. Nili mendengar kalau ayahnya meninggal di saat dia masih kecil, dan ibunya menikah lagi. Itu sebabnya dia bersikap kasar dan keterlaluan. Jadinya tidak ada yang bisa mendekatinya. Mungkin dia kesepian, dan sikap sombongnya itu hanya sebuah topeng. Sekarang Nili memahami kata-kata gurunya. Di kehidupan ini, biarlah Nili menjadi fuckboy. Nili pun mencoba meraih tubuh Long Yuyin. Long Yuyin yang melihat hal itu menjadi semakin takut. Kemudian dia menutup matanya. Ternyata Nili hanya menyentuh pundak Long Yuyin. Kemudian dia memanggil namanya dan berkata, kalau Ying Weru adalah gurunya Nili. Nili tidak tahu dendam apa yang terjadi di antara Long Yuyin dan Ying Weru. Tapi Nili ingin Long Yuyin tahu kalau Ying Weru itu adalah orang baik. Dia tidak akan melukai orang lain. Nili berharap kalau Long Yuyin bisa meredam dendamnya dan memikirkan kembali. Mungkin saja ada kesalahpahaman. Wajah Long Yuyin menjadi semakin memerah. Dia menundukkan wajahnya dan menelan ludah. Dia tidak berani menatap wajah Nili. Nili pun menjadi bingung dengan sikap Long Yuyin. Kemudian bergumam, kenapa hari ini dia menjadi malu-malu begitu? Apa mungkin aslinya dia memang seperti ini? Nili menghembuskan napas, kemudian berkata, luangkanlah waktumu untuk memikirkan apa yang aku katakan.
Kalau kau masih ada masalah, kau bisa datang kepadaku. Nili pun bergegas meninggalkan Long Yuyin. Long Yuyin masih terdiam. Dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata di depan Nili. Kemudian saat Nili berjalan, menjauh dari Long Yuyin, dia baru berani menoleh. Akhirnya Long Yuyin berkata, "Tunggu." Nili menjawab, "Ada apa?" Long Yuyin berkata, "Bukankah kau bilang padaku untuk menjauh darimu?" Long Yuyin masih malu, dan kembali menundukkan wajahnya. Nili menoleh, kemudian menjawab, "Meskipun aku menjelaskan masalah ini, kemungkinan kau akan kebingungan. Intinya, setelah mendengar penjelasan dari guruku, aku sudah memutuskan membuang kebencianku padamu. Long Yuyin, aku juga berharap kalau kau juga bisa membuang kebencianmu terhadap guruku. Setelah itu, mungkin kita bisa belajar bersama. Aku akan menunggu jawabanmu di kelas berikutnya." Long Yuyin masih tersipu malu, sambil melihat Nili pergi menjauh darinya. Kemudian Long Yuyin bergumam, "Kenapa dia membenciku? Apa itu karena Ying Weru? Bagaimana Ying Weru bisa menjadi guru Nili?" Long Yuyin pun menghembuskan napas. Wajahnya yang tegang, kini menjadi rileks. Dia bergumam, "Takdir Ying Weru ada di tanganku sekarang. Kalau aku memberitahu seseorang, kalau dia bisa mempelajari teknik ramalan langit, dipastikan kalau Ying Weru akan mati." Long Yuyin terus berjalan, sambil bergumam, "Apa aku ingin dia mati?" Berpindah ke kediaman Nili. Suasana sudah menjadi sepi. Terlihat, Xiaoyu berada di sana. Dia melihat Nili, dan menanyakan, "Dari mana saja kau?" Nili terkejut, kemudian dia berkata, "Aku pergi untuk bertemu teman lamaku." Xiaoyu berkata, "Teman lama?" Kemudian dia bergumam, "Nili baru saja berada di sini. Tapi bagaimana Nili bisa memiliki teman lama?" Nili berkata, "Ternyata kau juga di sini." Tiba-tiba, Huang Yin sudah berada di samping Xiaoyu. Dia memegang tangan Xiaoyu. Hal itu mengejutkan Xiaoyu. Nili dengan wajah jahilnya berkata, "Kalau begitu, aku akan kembali latihan dulu. Aku tidak mau mengganggu kalian." Nili bergegas pergi. Xiaoyu berkata, "Hei, jangan salah paham." Nili berkata, "Bukannya dari tadi kalian lagi ngobrol intim?" Huang Yin tertawa, dan Xiaoyu menjadi kesal. Nili memasuki kamarnya, kemudian menutup pintu, sambil tertawa. Setelah itu, Nili melihat sesuatu yang menyilaukan. Terdapat sebuah sinar yang menyilaukan berada di depan Nili. Itu adalah Dewi Yuyan. Nili tidak menyangka kalau Dewi Yuyan akan mencapai alam Heaven Lipid lebih dulu dibandingkan dengan Nili. Alam Heaven Lipidnya terlihat berbeda daripada orang biasa. Nili tidak tahu ada di tahap mana Dewi Yuyan sekarang. Nili terus memperhatikan Dewi Yuyan, kemudian bergumam, "Sebaiknya aku tidak mengganggunya." Nili pun menoleh ke bawah. Terlihat, Jindan sedang tidur. Nili tidak mengerti apa rutinitasnya hanya makan dan tidur saja. Auranya berkali-kali lipat lebih kuat dari hari sebelumnya. Makhluk kecil ini bertambah kuat dengan sangat cepat. Dengan susunan jiwa, Nili bisa merasakan kalau Lu Piao akan segera mencapai alam Heaven Lipid. Cuma aku saja yang belum ada kemajuan. Meskipun semua energi langit dari batu spiritual diserap oleh jalar itu, Nili berharap kalau hal itu adalah sesuatu yang baik, dan bergegas untuk latihan. Setelah semua hiruk-pikuk dari pendatang baru di perguruan Skesol, para murid telah fokus pada latihannya. Hualing jadi lebih terkekang setelah diperingatkan oleh Lee Xingyun. Dia tidak lagi mengusik Nili dan memfokuskan dirinya pada latihan. Di sisi lain, Murongyu terlihat tidak senang, meskipun dirinya mencetak rekor baru di papan reruntuhan angker. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya kalau Nili benar-benar lepas dari cengkramannya. Murongyu berkata, bocah itu betul-betul kabur. Berpindah ke Nili, dia telah menghabiskan 100 hingga 200 batu spiritual dalam sehari. Namun pasokan batu spiritualnya terus-menerus meningkat. Itu karena Nili masih memurnikan roh iblis tingkat dewa setiap harinya. Juga terus-menerus membeli dan menjual roh iblis. Tidak ada kejadian apapun dalam beberapa hari terakhir. Tidak lama, waktu kelas pun dimulai lagi. Pelajaran kali ini adalah latihan beban lagi. Tetua Ciling menyuruh para murid mencari pasangan sparring mereka untuk berlatih bersama-sama. Mendengar sparring, para murid terkejut dan menoleh ke sekeliling. Mereka memperhatikan Nili dan Long Yuyin. Para murid berpikir apakah mereka berdua akan menghancurkan kelas lagi. Gube dan Lu Piao juga memperhatikan mereka berdua. Long Yuyin bertanya ke Nili, apakah dia bisa berlatih bersama dengannya?
Lu Piao dan Gubei terkejut sambil memperhatikan mereka berdua. Begitu juga dengan murid-murid lain. Nili dengan wajah ceria menjawab, "Tentu, hal yang diharapkan murid lain tidak terjadi." Gubei berkata, "Sepertinya hari ini, harimau betina bertingkah aneh." Lupia bertanya, "Apakah ini mimpi?" Dia juga merasakan hal yang sama dengan Gubei. Kemudian Gubei pun memukul Lupiao untuk memastikan kalau itu bukanlah mimpi. Tetua Ciling tertawa, "Syukurlah. Kalau konflik di antara kalian berdua bisa terselesaikan. Itu artinya kita tidak perlu membuat barir pelindung. Kalian bisa mulai latihan." Long Yuyin pun bersiap berlatih bersama Nili. Nili juga sangat siap. Long Yuyin menatap Nili dan mengeluarkan tendangan pertamanya. Dia menyerang Nili duluan. Nili menghindari serangannya sambil mengomentari serangan Long Yuyin. Nili berkata, "Jangkauan seranganmu cukup jauh, tapi kau kebanyakan celah. Seranganmu juga tidak cepat." Nili memberikan pukulan di bagian betis Long Yuyin. Nili mencoba menunjukkan titik lemah dari serangan Long Yuyin. Long Yuyin pun terdesak dan dipaksa mundur oleh Nili. Nili pun kembali mengingatkan Long Yuyin kalau dia banyak celah. Long Yuyin bergumam, "Apa perbedaan kita sebesar ini? Jadi terakhir kali dia masih segan-segan padaku. Baiklah, kali ini aku akan menambah kecepatan seranganku." Long Yuyin mulai melakukan serangan. Nili yang melihat asal serangan Long Yuyin kembali memberi komentar kalau arah serangan Long Yuyin itu salah. Dan reaksinya juga lambat, yang menyebabkan serangannya sia-sia. Nili kembali menunjukkan beberapa kesalahan yang dibuat oleh Long Yuyin, hingga akhirnya Long Yuyin terpental. Dia terpental hingga duduk di lantai. Tapi Long Yuyin tidak marah, dia terlihat senang, dan bergegas bangkit, kemudian kembali menyerang. Beberapa saat, Long Yuyin kembali terjatuh. Para murid hanya bengong melihat pertarungan itu. Mereka berkomentar, semakin Long Yuyin dipukul, dia semakin bersemangat. Apa Long Yuyin itu gila? Long Yuyin kembali dilemparkan ke lantai. Dia terengah-engah dan bersemangat. Dan dia bangkit lagi dan lagi. Nili bergumam, "Cuma beberapa ronde, tapi dia sudah bertambah kuat. Dia benar-benar jenius. Pantas saja, dia bisa bersaing dengan Gubei." Pertarungan Nili dan Long Yuyin terus diperhatikan oleh Tetua Ciling. Tetua Ciling bergumam, kalau Nili terlalu berbakat. Bahkan, Tetua Ciling sendiri tidak memiliki pemahaman seperti itu terhadap kekuatan fisik. Tetua Ciling merasa tidak sepadan dengan Nili. Tetua Ciling juga merasa tidak ada lagi yang dia bisa ajarkan kepada Nili. Tetua Ciling hanya bisa berpura-pura kalau semua itu adalah hal yang normal. Berpindah ke Long Yuyin. Setelah diberikan banyak nasihat oleh Nili, Long Yuyin mengerti sesuatu. Kemudian dia mencoba serangan ke Nili. Hal itu membuat Nili berpikir, kalau Nili tidak salah, memberikan metode yang paling tepat untuk Long Yuyin. Di kehidupan ini, Nili harus membuatnya menjadi orang baik. Nili terus memberikan nasihat kepada Long Yuyin. Waktu pun terus berjalan, hingga siang tiba. Pelatihan masih terus berlangsung. Suara teriakan pelatihan masih terdengar. Para murid mengobrol. Mereka tidak mengerti. Dalam beberapa hari, kenapa Long Yuyin banyak berubah? Temannya menjawab, kemungkinan Long Yuyin itu hanya putus asa, karena kemampuan Nili jauh di atasnya. Temannya memberikan komentar, bukannya Murong Yu itu lebih unggul. Berpindah ke Long Yuyin. Setelah latihan bersama Nili dan beberapa nasihat yang Nili berikan, Long Yuyin memahami sesuatu, di mana kesalahan dan di mana perbaikan serangan yang harus dia perbaiki. Long Yuyin merasa pengetahuan Nili dan kemampuan Nili melebihi ekspektasinya. Long Yuyin merasa seumur-umur cuma gurunya yang bisa membuatnya berpikir seperti ini. Long Yuyin mengingat kalau Nili mengatakan Ying Weru adalah gurunya. Apa mungkin Ying Weru itu lebih hebat? Saat Long Yuyin berpikir, dia terkejut. Seseorang lewat di depannya. Ternyata itu adalah Huyong. Dia mengejutkan Long Yuyin. Long Yuyin berkata, bukannya aku sudah bilang untuk tidak datang ke sini. Huyong bertanya, apa benar Long Yuyin kembali mencari Nili untuk sparring? Dan bahkan, Long Yuyin memperlakukannya dengan hormat. Kemudian, Huyong menuduh Long Yuyin berselingkuh di belakangnya. Long Yuyin menjadi kesal. Dia berkata, kau masih belum kapok ya? Nili itu yang terbaik, dan dia mampu mengajariku. Aku menghormatinya. Kalau kau berpikir kau itu hebat, maka lawanlah aku. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe. Terima kasih.